Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan pada minggu ke-6 Sumpah Trinitatis hari ini tertulis dalam surat Yohanes yang ketiga ayat 5 hingga ayat 8. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat pertama hingga ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dari penatua kepada Gaius yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang fasik. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih, baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui. Demikian firman. Saudara-saudari, kalau disebut nama Gaius, siapa yang muncul dalam pikiran? Gaius seorang koruptor yang mencoba menipu semua masyarakat Indonesia, keluar dari penjara, pergi menonton tenis di Bali. Sejak saat itu, semua orang yang bernama Gaius selalu mendapat konotasi negatif. Padahal ada 4 nama di Alkitab yang bernama Gaius. Semuanya adalah orang yang sangat baik. Semuanya orang yang memiliki teladan hidup yang baik. Termasuk di dalam surat 3 Yohanes. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada seseorang yang bernama Gaius. Tidak ada dijelaskan siapa si Gaius ini. Tidak ada disebutkan apakah dia orang Yunani, orang Ibrani, atau orang Yahudi. Tidak ada disebutkan apa pekerjaan atau jabatannya. Tidak ada juga disebutkan dia keturunan siapa. Mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir dari surat ini, bahkan hanya 1 kali disebutkan nama Gaius. Selebihnya hanya disebutkan perbuatan-perbuatan dan karakter yang dimiliki oleh Gaius. Yakni dia adalah orang yang sangat senang menolong, orang yang sangat senang membantu, baik kepada para rasul yang memberitakan firman Tuhan maupun kepada gereja atau jemaat tempatnya bersama. Justru alkitab disitulah letak inti atau penekanan dari khotbah kita pada hari ini, di mana meski Yohanes tidak menyebutkan identitas atau latar belakang dari Gaius, tapi karakternya lah yang justru menjadi identitas bagi Gaius. Yohanes hanya menyebutkan dia senang menolong, dia senang martamuin, dia senang membantu orang lain, bahkan orang yang tidak dikenal, orang asing. Dan itulah yang menjadi identitas
bagi Gaius. Kita bukan lagi mengenalnya dari pekerjaan, bukan lagi mengenalnya dari sukunya, dari keturunannya, tapi kita mengenal dia dari karakter. Melalui surat 3 Yohanes ini kita mengenal Gaius sebagai seorang yang suka menolong dan yang baik kepada semua. Maka mengingat saudara-saudari masih dalam rangkaian tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga tahun 2026 ini, melalui khotbah ini juga mau ditekankan betapa pentingnya pengajaran karakter, pengajaran iman di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita kembali diingatkan untuk menanamkan iman yang baik, menanamkan karakter yang baik bagi semua anak-anak kita. Dan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain. Karakter yang baik artinya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang senang menolong, menjadi orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Itulah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang. Maka para orang tua sebelum mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi kaya, sebelum mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi sukses, terlebih dahulu ajarkan mereka karakter yang baik. Ajarkan mereka iman yang kokoh kepada Tuhan. Ajari mereka nilai-nilai kejujuran, bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada nilai yang bagus yang didapat dengan cara yang tidak jujur. Ajari anak-anak kita untuk berintegritas, orang yang dapat diandalkan, orang yang tepat waktu, orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan. Dan ajarkan anak-anak kita memperlakukan orang lain dengan baik, memanusiakan manusia, mengajarkan sopan dan santun, mengajarkan senang menolong kepada orang lain, dan terbiasa mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Boleh katakan anak-anak sekolah minggu? Boleh angkat tangan anak-anak sekolah minggu? Tunjuk tangan anak sekolah minggu. Masih ingat minggu lalu 3 kata ajaib? Yang pertama apa? Yang pertama maaf, yang kedua terima kasih, yang ketiga tolong. 3 kata ajaib yang harus diajarkan, yang harus dibiasakan orang tua kepada anak-anak. Dan itu bagian dari karakter anak-anak, supaya kita terbiasa sopan, terbiasa santun kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang yang baru. Jadi ketika pengajaran itu sedang diberikan di gereja, di sekolah minggu, di remaja Nokoso, di rumah harus dilanjutkan, harus dibiasakan agar penanaman iman, pengajaran karakter kepada anak-anak bukan hanya terjadi di gereja, tetapi juga terjadi di rumah kita masing-masing. Begitu juga kepada anak-anak, mulai dari sekolah minggu hingga Nokoso. Ingatlah bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi juga terjadi di rumah dan di gereja. Pelajaran di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di rumah, pelajaran di gereja. Maka dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Itu bagian dari pembentukan karakter. Maka sedini mungkin sejak kita kecil, belajarlah, berusahalah menjadi orang yang beriman, berusaha belajar menjadi orang yang berkarakter. Sedini mungkin artinya sejak kecil. Biasakan berbuat baik, biasakan berbuat dan berkata jujur, sopan, dengar-dengaran nasihat orang tua, tidak melawan, menolong tanpa disuruh, dan karakter-karakter lainnya yang diajarkan di sekolah dan di gereja. Sekali lagi sekolah minggu dan remaja Nokoso dulu, mari kita baca sama-sama ayat yang pertama.
membaca ayat yang keempat, 1-2. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Cara membahagiakan orang tua adalah dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dengan baik, hidup dengan benar. Artinya jika kamu mau orang tuamu panjang umur, jika kamu mau orang tuamu sehat-sehat, jika kamu mau orang tuamu bahagia, hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup dengan jujur, hidup dengan bertanggung jawab, dan dengan berkarakter. Ingatlah bahwa karakter yang baik, iman yang teguh, itu adalah modal kita di masa depan. Orang yang berilmu tapi tanpa karakter yang baik, dia akan menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik. Orang yang kaya tanpa karakter yang baik, dia akan menghabiskan kekayaannya untuk dirinya sendiri, tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan orang yang berkuasa tanpa karakter yang baik, maka kekuasaannya akan menghancurkan banyak orang. Nah, saudara-saudara dalam Yesus Kristus, kembali kepada sosok Gaius di dalam surat 3 Yohanes ini, kita akan melihat bahwa Gaius memiliki satu karakter baik yang bisa kita tiru dalam hidup, yaitu di mana Gaius adalah orang yang sangat senang menolong, khususnya terkait dengan pemberitaan firman. Pada masa itu, karena terbatasnya jumlah para pemberita Injil, maka para rasul harus bergantian berkunjung ke satu jemaat ke jemaat yang lain, mengunjungi satu gereja ke gereja yang lain, dan itu dilakukan dengan sangat-sangat terbatas. Dan kami ke pemberita lain, kabar berita dahulu, nggak mudah diperlengkapi, nggak mudah difasilitasi. Alain mau hati-hati, Macai marukil, moloin konborhat, sahalan berita dahulu, malokok sana. Dan disinilah peran Gaius di dalam hidup pemberitaan firman. Setiap ada rasul yang datang, setiap ada pemberita Injil yang berkunjung ke daerahnya, maka Gaius menolong mereka, menolong mempersiapkan dana, menolong mempersiapkan tempat tinggal, menolong bahkan sampai keamanan bagi para rasul. Dan semuanya itu dia lakukan agar firman Tuhan dapat diberitakan dengan baik. Semuanya dilakukan agar orang dapat mendengarkan pemberitaan Injil dengan baik. Dan itulah wujud kasih Kristus yang nyata di dalam hidup kita. Ketika kita mampu menolong orang lain, ketika kita mampu berbuat baik bagi orang lain, bukan hanya bagi orang yang kita kenal, tapi juga bagi orang asing yang tidak. Itulah wujud kasih Kristus. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang universal, kasih yang tidak pandang, kasih yang dilakukan bagi semua orang, bukan hanya yang mengasihi kita. Dikatakan di Matius 5 ayat 46 hingga ayat 47, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, si Jarobeo Pesoni, penjahat pun demikian, dia hanya mengasihi orang yang mengasihi. Kalau kita hanya berbuat baik, hanya bertutur baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, akasi beli Pesoni atau apa bedanya kita? Maka kalau kemarin di perkalianan kita sudah belajar tentang menolong sesama, memberi pinjaman, maka hari ini campurannya semakin diperluas. Itu hiduplah dengan saling menolong, bahkan termasuk kepada orang-orang yang tidak hidup. Dan Gaius melakukan itu
sekali lagi kepada semua orang tanpa pandang. Dan dia melakukannya agar firman Tuhan, agar pekabaran Injil dapat terberitakan di daerah. Alaminan kalau kita tarik ke masa sekarang ini, para pekabar Injil di masa sekarang pendeta, gereja, diakones, Pro dan Sintua, keadaan kami sudah tidak menyedihkan seperti dahulu. Tidak semenyedihkan seperti dahulu. Meskipun di beberapa tempat masih ada yang kesusahan, tetapi rata-rata sudah diberikan fasilitas untuk dapat memberitakan firman dengan benar. Maka di zaman sekarang ini, pertolongan kepada pemberitaan firman Tuhan bukan lagi berfokus kepada si pemberita firman. Pertolongan kita bukan lagi terfokus kepada si pendeta, tetapi bagaimana agar semakin banyak orang yang dapat menerima firman. Fokusnya sekarang bagaimana agar semakin banyak orang yang datang beribadah. Bagaimana agar gereja ini lebih nyaman. Bagaimana agar pelayanan mulai dari sekolah minggu, nakosul, amal ini bahkan sampai lansia dapat berjalan dengan baik. Sekarang harus kasih fokus. Bukan lagi sibuk memperlengkapi pendeta, bukan lagi sibuk melayani pendeta, tapi bagaimana agar pelayanan di tengah-tengah gereja ini dapat berjalan dengan baik. Dan untuk mewujudkan semuanya itu, seluruh jemaat dan seluruh berhala harus bertolong-tolongan untuk menanggung beban. Seperti Batik tadi bilangnya, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Dan untuk mewujudkan setiap hal besar, maka harus dimulai dari hal-hal yang lebih kecil. Bertolong-tolongan menjaga bersih, bertolong-tolongan membersihkan gereja. Kita sudah bagi jadwal kita untuk membersihkan gereja. Jangan ada lagi yang hanya numpang. Ketika kami sekolah dulu, ketika dibagi kelompok, ada istilah numpang. Dan surat warna alaina ada kontribusi. Maka dalam membersihkan gereja, melakukan hal yang sederhana ini, lakukanlah dengan pertolongan. Semua mengerjakan bagiannya masing-masing. Pertolong-tolongan menjaga nama baik gereja akan ada lima tabarikah dari pemerintah. Pertolong-tolongan menanggung beban 3 akan tanggung jawabnya. Kalau ada tanggung repair dibayar sesuai dengan yang disepakati. Boleh dicicil supaya tidak menunggak. Nah, akta bazar kalau soboi 500, 300. Mulu soboi 200, 150. Mulu pun soboi 150, nak malah bogota, lah. Imana masih bukan itu teman-teman. Semua bertolong-tolongan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan pun makanya setiap pekerjaan baik, setiap niat baik, bahkan setiap pelayanan tidak jarang menghadapi tantangan, bahkan penolakan. Termasuk pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul. Satu kali lagi saya bacakan ayat ke-9. Dikatakan di sana, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakuinya. Alaina menjangkau si Diotrephes kami, ain-ain ibadah dan mencari. Diotrephes ini masalah keluar dikuliahi. Saya ditulang ibadah di haram di akar barita nabi, nalawar barita, nalawar janita. Tujuannya apa sedang Indonesia? Asa ibadah dan mencari. Asa kolam ibadah
Lamgodangdo na lain makagbati. Bahkan adong na solomorohan belum maju. Alay maniru pagkain ng Misigayos, maniru kolong nirohan ni Kristus unang masumurot kita. Lago makain na dumega tubri. Unang sumurot o hatalang marsilupa ito nga tongani kuyay. Asa lamangir jangan asa lamangara barikan itu Tuhan memberkati dan menolong. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mau hidup bertolong-tolong, hidup dengan baik bersama sesama manusia. Ajar kami Tuhan, para anak-anak-Mu dengan negara dan orang tua kami, untuk hidup dengan karakter yang baik, karakter Kristus di dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan, berkati setiap orang tua di tengah-tengah gereja ini, agar mereka dapat membimbing anak-anaknya dengan baik, membimbing anak-anaknya dengan kasih dan kesabaran. Begitu juga Tuhan, berkati setiap keluarga di tengah-tengah gereja ini, berkati setiap keluarga yang hadir pada hari ini. Berikan kasih-Mu, berikan berkat di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, berkati setiap pendidikan yang mereka lakukan, agar setiap keluarga itu Tuhan boleh selalu hidup dalam naungan kasih Tuhan. Berkati juga gereja ini Tuhan, HKBP Immanuel di usianya yang 4 tahun, kiranya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan gereja, agar semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang mengikut Engkau melalui pemberitaan firman gereja. Imam, terima kasih kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Bagi mereka yang berduka Tuhan hidup, bagi mereka yang dalam kesusahan, dalam penderitaan, kiranya Tuhan bantu mereka dan Tuhan tolong mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang berulang tahun pada saat ini. Jonathan, Mugian, Samir, Sihotan, dan Bella, orang tua semuanya, dan keluarga kita Soek, urus semua yang berulang tahun ini. Kiranya Tuhan tambahkan umur yang panjang dalam hidup mereka. Berkati sekolah dan pekerjaan mereka. Berkati setiap keluarga mereka, agar senantiasa dalam kehidupan kasih. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang menyampaikan ucapan syukur Tuhan. Keluarga kasih berjuta dan hamba-Mu semua bekerja, di mana Tuhan telah menyembuhkan hamba-Mu Tuhan semua bekerja. Dan dalam masa pemulihan ini, kiranya Tuhan tetap menjaga dan menyertai semua Tuhan, agar dapat kembali pulih dan kembali melanjutkan tugas dan pelayanan. Terima kasih Bapa, masih banyak hal yang kami minta dan kami butuhkan dalam kehidupan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan akan memberikannya sesuai dengan pekerjaan Tuhan. Di atas segalanya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Supaya Tuhan mengampuninya agar kami layak disebut sebagai anak. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Kita mengumpulkan persembahan berdoa dan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 658.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari